Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini kita akan mempresentasikan tentang mitigasi bencana kebakaran pemukiman. Saya Naya Kadialova dari kelas 10 TSMC nomor absen 15. Nama saya Muhammad Alvin Ardiansyah, nomor absen 4 dari kelas 10 TSMC. Nama saya Muhammad Zaki Arizik, kelas TSMC, absen 7. Nama saya Muhammad Rizky Andika, absen 12. Saya akan menjelaskan cara-cara menyelamatkan diri saat kebakaran. 1. Jangan panik. Kepanikan dapat membuyarkan ingatan Anda soal rute penyelamatan atau daerah tempat kerja ketika Anda menyelamatkan diri. 2. Jangan gunakan lift. Lift bisa berhenti mendadak saat kondisi darurat, sehingga bergeraklah menggunakan tangga darurat. Ikuti rute evaluasi yang biasa dipasang di dinding. 3. Matikan peralatan listrik. Lepaskan peralatan listrik, kemudian amankan dokumen yang terasa penting sebelum bergerak ke tempat aman. 4. Jangan terjebak di keramaian. Penghuni gedung kadang fokus pada satu akses keluar sehingga berdesakan, terlanjur menghirup asap kemudian pingsan. Cari rute lainnya, bisa ke ujung ruangan, lorong, atau tangga. 3. Merangkak. Asap akan bergerak ke atas sehingga posisi badan harus rendah mungkin. Merangkaklah sambil melindungi hidung dengan tisu, sapu tangan, dan baju. Pasca kebakaran dapat menimpa siapa saja dan di mana saja. Untuk mengurangi dampak kerugian yang ditimbulkan, masyarakat harus tetap tenang dan melakukan proses penanggulangan yang tepat. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dan dihindari setelah kebakaran terjadi. Yang pertama, hubungi dinas pemadam kebakaran setempat di hotline. Kedua, jika memiliki asuransi, hubungi perusahaan asuransi untuk mengetahui pengamalan rumah tersebut diperbaiki. Jika tidak punya asuransi, hubungi tetangga untuk meminta bantuan. Yang ketiga, masuk ke rumah setelah petugas pemadam kebakaran memastikan aman, karena lantai dan dinding mungkin kondisinya tidak aman. Yang keempat, tunggu petunjuk petugas pemadam kebakaran sebelum menggunakan lagi fasilitas di rumah, seperti air, listrik, dan gas, untuk memastikan keamanan. Yang kelima, cari dan amankan dokumen atau catatan penting. Rencanakan untuk memperoleh salinan dokumen atau catatan yang rusak atau hilang ke instansi terkait. Yang keenam, simpan semua bukti transaksi atau pengeluaran uang terkait peristiwa kebakaran. Bukti tersebut diperlukan untuk mengurus asuransi bagi yang memiliki asuransi. Yang sebaiknya dilakukan oleh pasca kebakaran. Yang pertama, pastikan kebakaran telah usai dan rumah atau gedung yang baru terbakar aman untuk dimasuki. Yang kedua, hati-hati saat masuk rumah atau gedung, sebab langit-langit atau dinding bisa runtuh seketika karena basah oleh air. Yang ketiga, gunakan sepatu karet atau plastik, pakaian, dan penutup kepala yang aman ketika memasuki bangunan yang baru terbakar. Yang terakhir, tetap membantu tetangga yang menderita atau terluka dan juga tetap menerima pertolongan orang lain. Yang dilakukan pasca kebakaran. 1. Jangan menyalakan lampu ataupun apapun yang berhubungan dengan listrik. 2. Jangan menginjak genangan air karena ada kemungkinan air teraliri listrik. 3. Pada malam hari jangan menyalakan api atau lilin untuk penerangan di rumah atau gedung yang baru saja terbakar. Gunakan lampu senter. 4.
Jangan masuk bila masih terdapat bau menyengat karena gas atau zat kimia terbakar. Hati-hati dalam memegang zat kimia atau kabel listrik yang ada. Tips mencegah terjadinya kebakaran: jangan lupa mematikan kompor setelah memasak. Jauhkanlah benda-benda yang mudah terbakar dari anak-anak. Gas LPG, periksa kebocoran pada tabung. Stop kontak, cabut colokan listrik setelah digunakan. Lilin, jauhkan lilin dari sumber api lainnya, dari bahan yang mudah terbakar. Kabel, periksa kabel listrik di rumah Anda dan gantikan segera kabel yang rusak. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.